Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, BP 18112111031 dari Peminatan Kesehatan Reproduksi. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep psikologi kesehatan reproduksi. Mohon disimak ya teman-teman. Check it out. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang psikologi kesehatan reproduksi ini, alangkah lebih bagusnya kita mengetahui apa sih kesehatan reproduksi itu. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah kondisi fisik, mental, serta sosial yang utuh dan tidak hanya terbebas dari penyakit maupun cacat pada segala aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan proses. Terus, kenapa sih kita mesti mempelajari psikologi di dalam kesehatan reproduksi ini? Berangkat dari pengertian kesehatan reproduksi menurut WHO tadi, kesehatan itu mencakup kondisi fisik dan mental. Seperti yang kita ketahui, psikologi itu berhubungan dengan mental. Maka dari itu, kita patut mempelajari psikologi kesehatan reproduksi ini. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, morbiditas dan mortalitas ibu. Meskipun perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki, menurut Biro Referensi Kependudukan tahun 2000, mereka dirugikan karena kapasitas reproduksi. Mereka bisa meninggal akibat kehamilan, persalinan, ataupun pasca persalinan. Diketahui dengan baik bahwa di seluruh dunia, kematian ibu terjadi secara berbeda antara negara kaya maupun miskin. Mengapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya faktor ekonomi. Maka dari itu, morbiditas dan mortalitas ibu ini kita bahas dalam kesehatan reproduksi yang mencakup psikologi dari. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi. Pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi ini meliputi 4 bagian. Yang pertama, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi ini dapat berpengaruh terhadap psikologi dari seseorang karena meliputi ketimpangan sosial, perbedaan budaya dan agama, serta kesempatan pendidikan. Yang kedua, faktor perilaku dan gaya hidup. Faktor ini juga dapat mempengaruhi psikologi kesehatan reproduksi seseorang karena meliputi keragaman ekonomi, biaya dan manfaat pekerjaan mereka, bahan beracun atau polutan di lingkungan mereka, kebiasaan hidup mereka seperti merokok, minum alkohol, penggunaan obat-obatan, berolahraga, serta kebersihan dan perawatan kesehatan mereka di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, faktor psikologi dan interpretasi. Faktor ini juga mempengaruhi psikologi karena faktor ini berasal dari dalam diri mereka sendiri. Faktor-faktor ini meliputi faktor kepribadian, pikiran mereka yang sering stres, kerentanan, serta lingkungan yang dapat mempengaruhi mereka seperti pasangan, keluarga, teman, dukungan sosial, serta kualitas hidup mereka sendiri. Yang keempat, faktor biologis atau genetik. Faktor ini dapat mempengaruhi seseorang, tetapi faktor ini tidak dapat diubah karena faktor-faktor ini meliputi perbedaan ras, genetik, infeksi, penyakit, dan disabilitas yang mereka sandang sejak lahir. Selanjutnya, yang ketiga, interaksi antara faktor sosial, ekonomi, perilaku biologis, dan genetik dari kesehatan reproduksi. Interaksi ini meliputi berbagai banyak faktor. Yang pertama, faktor agama. Faktor agama ini meliputi anjuran seperti yang kita ketahui. Di Indonesia banyak agama Muslim yang menganut dan menganjurkan untuk berhubungan seks setelah menikah.
berbeda dengan negara di Amerika sana yang orang-orangnya bebas melakukan hubungan seks walaupun di luar pernikahan. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ini mungkin tidak langsung mempengaruhi kesehatan reproduksi, melainkan ini memicu psikologi seseorang dalam kesehatan reproduksinya. Seperti yang kita ketahui, dampak memiliki anak terhadap status keuangan individu serta kemampuan mengasuh anak dengan cara yang dituntut oleh masyarakat secara optimal, membutuhkan stabilitas keuangan yang tidak selalu tercapai. Yang ketiga, faktor regional. Faktor regional ini meliputi perbedaan wilayah dari suatu negara satu dan negara yang lainnya. Yang keempat yaitu faktor perilaku dan gaya hidup. Faktor inilah ada yang sering kita jumpai dalam pengaruh ke psikologi kesehatan reproduksi seseorang, karena perilaku dan gaya hidup ini dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dari seseorang tersebut. Misalnya, seseorang tersebut berperilaku sering merokok, minum minuman yang beralkohol, dan yang lainnya. Ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya. Begitupun gaya hidup seseorang yang sering melakukan seks bebas, maka itu dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi orang tersebut. Yang kelima yaitu intervensi teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi sekarang sangat berkembang pesat, di mana anak-anak pun bisa mengakses video-video yang tidak bagus, dan ini dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi seseorang tersebut. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai memainkan teknologi tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi ini meliputi perilaku kesehatan sebagian ditentukan oleh konsep jalan hidup sosial ekonomi seseorang tersebut, di mana keadaan sosial ekonomi ini dilihat dari masa kanak-kanaknya, seperti pendidikan yang berhenti dan waktu pekerjaan mereka yang lebih sering, sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena faktor sosial ekonomi yang kurang dari keluarga tersebut. Selanjutnya, faktor politik. Faktor politik ini meliputi pekerjaan, lingkup pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, misalnya seseorang ibu hamil yang bekerja dan akan diberikan cuti saat mendekati persalinannya. Tentu saja ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi serta janinnya, karena dia masih bekerja walau dalam keadaan hamil. Selanjutnya, faktor kesetaraan. Faktor kesetaraan ini meliputi ketidaksetaraan kesehatan dan kendali serta informasi yang diperlukan dan yang didapatkan untuk membuat keputusan perawatan kesehatan berbasis kesehatan yang optimal. Selanjutnya, faktor budaya. Seperti yang kita ketahui, budaya di Indonesia dan budaya di Amerika sangat berbeda. Contohnya saja di Amerika, budayanya bebas. Semua orang tidak dilarang untuk melakukan hubungan seks bebas di luar pernikahan. Jadi tentu saja itu dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dari masyarakat di Amerika sana, sehingga kesehatan reproduksinya bisa saja terancam. Selanjutnya, faktor gender. Seperti yang kita ketahui, wanita dan pria memiliki ciri yang berbeda dalam perilaku, seperti wanita yang lebih mengandalkan perasaan serta emosinya, sedangkan laki-laki lebih mengandalkan pemikirannya, sehingga faktor gender ini dapat mempengaruhi psikologi kesehatan reproduksi seseorang. Selanjutnya, faktor aksesibilitas. Faktor aksesibilitas ini adalah faktor yang dimana kesetaraan itu tidak
tidak rata. Seperti contohnya, disabilitas mental yang dicirikan oleh kemampuan fungsi intelektual umum yang secara signifikan di bawah rata-rata mengakibatkan orang yang kurang mampu beradaptasi dan berfungsi dalam lingkungan pada usia tertentu. Jadi, faktor aksesibilitas ini dipengaruhi salah satunya yaitu intelektual seseorang tersebut. Yang terakhir adalah faktor kualitas hidup. Faktor kualitas hidup ini dipengaruhi oleh pekerjaan seseorang serta pendidikan yang didapatkan seseorang tersebut. Semakin tinggi pendidikan seseorang tersebut, maka kualitas hidup dari seseorang tersebut semakin bagus. Begitupun sebaliknya. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.